Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para senior-senior diplomat kita ya yang hadir, yang nanti kita perkenalkan satu persatu waktu beliau-beliau itu akan menyampaikan paparannya, hadirin dan hadirat. Bapak-bapak dan ibu, kita tahu bahwa dunia makin rontok batas-batasnya, hubungan menjadi makin dekat, batas-batas negara, bangsa, agama makin blur ya, makin menipis. Dan dalam konteks itu kita melihat perjuangan-perjuangan dari orang-orang Minang di dunia diplomasi yang dulu cukup gegabah gempita, baik dari Bung Hatta sendiri maupun dari Pak Agus Salim ya, dan kemudian banyak sekali tokoh-tokoh, dan kita juga punya duta besar perempuan pertama ya yang dari Indonesia. Dan hari ini kita akan mendengar bagaimana pengalaman refleksi daripada duta besar kita, diplomat senior kita dalam beberapa generasi. Saya lihat ini 3 generasi ya. Ada generasinya Pak Hasim Jalal, Pak Wisber, dan kemudian dekat itu juga ada sebetulnya Pak Ibrahim ya. Tapi kemudian yang di tengah Pak Yusra, dan kemudian juga beberapa, dan di bawah itu ada Pak Merfas, kemudian ada Pak Denny, ada Pak Al-Busra ya. Jadi ada paling tidak ada 3 lapisan yang nanti akan kita dengar pengalaman mereka. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena ada analisa bahwa kalau dulu kemana-mana kita pergi ke berbagai negara itu banyak sekali bertemu dengan diplomat-diplomat Minang, tapi sekarang memang jumlahnya secara persentase tidak sebesar itu. Bukan kita tertinggal sebetulnya, tapi orang lain lebih maju dan jumlahnya makin menyebar sesuai dengan proporsi penduduk di Indonesia. Jadi karena itu keunggulan kompetitif kita dulu itu sudah mulai tergerus. Untuk itu mari kita lihat apa sih sebetulnya yang membuat diplomat-diplomat Minang sangat berjaya pada masa lalu ya, di awal-awal kemerdekaan sampai pada Orde Baru, dan kemudian bagaimana transisi mereka terhadap regenerasi dari diplomat Minang, dan kemudian bagaimana pengalaman dan perjuangan dari diplomat-diplomat muda kita yang sudah berhasil menembus karir sebagai duta besar, untuk kita tularkan kepada generasi muda yang sebagian hadir pada forum kita ini. Saya melihat nanti kita akan mendengar juga dari Bapak Rektor Universitas Andalas. Beliau adalah dulu dekan di Fakultas Hukum, dan kebetulan banyak duta besar dari Universitas Andalas itu lahirnya dari Fakultas Hukum dan juga dari Fakultas Ekonomi, Pak Denny ya. Jadi karena itu Bapak dan Ibu, hari ini kita akan mencoba mendengar apakah memang DNA pedagang atau saudagar atau entrepreneur yang dikatakan ada di darah Minang itu juga sejalan dengan adanya DNA orang Minang sebetulnya, karena dari awal sudah diajar bersilat lidah, sudah diajar bagaimana kalau bakato, ado kato mandata, ado malereng, ado manurun, ya kan, ado manaki, dengan segala implikasi dalam cara berkomunikasi, baik kultural maupun dalam hubungan komunikasi. Dan kemudian kalau orang Minang di Agia Petuah, kalau mengecek meranda-randa, kalau menyauk di bawah-bawah, jadi artinya kita memang mempraktikkan benar harmonisnya hubungan dengan dimanapun kita berada. Dan kita juga selalu memegang falsafah diplomasi sebetulnya, di mana bumi dipijak, di sinilah langit dijunjung. Karena itu danga kece orang, kece Pak Hasim Jalal nanti kita dengar, tapi danga kece orang tapi laluan yang diawak ya. Dan berbagai filosofi-filosofi itu sebenarnya adalah bagian dari strategi diplomasi. Nah, apakah itu menjadi modal bagi senior-senior kita, dan apakah modal itu masih bisa bertahan sekarang, dan kemudian apakah kita perlu mengkapitalisasi modal yang baik tapi juga melakukan berbagai kontekstualisasi dari lingkungan strategis yang berubah di diplomasi internasional. Kita tahu sekarang peran Kementerian Luar Negeri bertambah, bukan hanya diplomasi politik, tapi juga ekonomi, malah perdagangan luar negeri atau peran internasional itu sekarang menjadi portofolio dari Kemlu. Nah, kalau ini terjadi, berarti ini ya entrepreneur, ya diplomat menyatu dalam satu portofolio.
ini sebetulnya merupakan identitas juga dari orang Minang. Nah, apakah ini akan membuat para pedagang-pedagang, saudagar-saudagar Minang muda nanti yang juga punya kemampuan diplomasi dan kalau mau membangun karir dari awal dan bekerja keras untuk itu, mana tahu dia bisa kembali merangkak mewujudkan bagaimana peran diplomat Minang dalam konteks baru di ranah internasional. Jadi karena itu kita berbahagia, kita akan mendengar keynote speech dari Bapak Profesor Dr. Hasim Jalal. Beliau ini sudah tidak perlu diperkenalkan lagi. Saya 3 orang yang hafal benar saya waktu itu, Pak Hasim Jalal, Pak Wisber, dan Pak Burma ya. Nah, 3 ini adalah tokoh kita yang kalau kita melihat gedung Kementerian Luar Negeri terbayang 3 wajah ini.